KPK membuka penyelidikan terkait dengan WUS yang dibangun di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu sejak awal tahun ini. KPK mengklaim akan bersikap proaktif dan juga profesional dalam menindaklanjuti dugaan markup dalam proyek kereta api WUS tersebut. Nah, sejauh mana juga berbagai kalangan melihat komitmen dari KPK ini. Kami sudah bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainur Rahman. Pak Zainur, selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak Zainur. KPK mengklaim akan proaktif dan juga profesional dalam menindaklanjuti dugaan markup di proyek WUS. Aktif dan profesionalnya sejauh ini sudah kelihatannya seperti apa kalau menurut Pak Zainur? Ya, ini kan memang sesuatu yang tiba-tiba ya meledak di media massa. Ya. Tetapi di bagian awal respon KPK menurut kami kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena seperti kalimat-kalimat mempersilahkan bagi pihak-pihak untuk Ya. melapor dan seterusnya itu kurang tepat. Ya, KPK langsung saja lakukan investigasi, pengumpulan alat-alat bukti, dan lakukan telaah yang paling penting ya. Lakukan telaah untuk membuka proses penyelidikan. Penyelidikan itu tujuannya apa? Satu, Mas Zaini, Ya. menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang telah terjadi. Belum bicara soal tersangka, belum bicara soal apapun. Baru soal bicara ini ada pidananya enggak. Ya. Nah, kalau sekarang KPK bilang akan proaktif, nah itu yang benar. Dia memang harus proaktif tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Karena KPK itu bisa mencari informasi sendiri, punya kewenangan untuk mengumpulkan alat-alat bukti. Ya itu kan alat-alat bukti yang perlu dikumpulkan kan ada di kementerian, ada di lembaga, ada di badan gitu ya. Itu KPK yang punya dibandingkan publik ya. Misalnya dokumen kerjasama, MOU, kontrak, sampai kepada dokumen pelaksanaan pekerjaan ya, itu mungkin ada Termasuk ribuan aliran dokumen. dana juga begitu Pak Zainur? Betul, bisa minta kepada PPATK untuk ya. menelisik bagaimana riwayat ya aliran dana dalam pelaksanaan proyek tersebut ya dari hulu sampai hilirnya. Oh, sekali lagi tujuannya satu, agar sampai kepada kesimpulan ada atau tidak Ya. tindak pidana yang terjadi. Itu Mas Zaini. Pak Zainur, ini kan sebelum KPK meminta masyarakat menyampaikan informasi, sebelumnya kan KPK meminta Pak Mahfud menyampaikan laporan ke KPK. Nah, dua hal itu apakah mengindikasikan bahwa KPK sebenarnya kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti soal dugaan awal lah adanya yang tidak benar dalam proyek kereta api WUS ini? Ya, KPK itu punya kewenangan hukum untuk mengumpulkan informasi. Dia tidak punya hambatan saya pikir gitu ya. Jadi sebenarnya KPK itu tidak perlu menyampaikan kepada publik orang untuk lapor, orang untuk menyampaikan informasi itu sudah sesuatu yang natural. Kalau orang punya info ingin lapor kepada KPK ya silakan, itu hak peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Ya. Nah, KPK itu kalau KPK membuka penyelidikan, KPK kan punya kewenangannya. Bahkan kalau ada pihak-pihak yang menghalang-halangi KPK mendapatkan alat bukti, bisa dijerat dengan pidana gitu ya, obstruction of justice gitu kan. Nah, jadi menurut saya sudah KPK fokus saja gitu ya, buka penyelidikan untuk segera mengumpulkan alat-alat bukti agar bisa dilakukan telaah. Tujuannya satu, untuk tahu ada atau tidaknya pidana, baru nanti KPK sampaikan kepada publik. Setelah melakukan informasi, data, keterangan, alat-alat bukti, maka KPK melakukan telaah. Berdasarkan telaah yang dilakukan, berikut ini kesimpulannya. Kan KPK tinggal begitu, KPK bisa sampaikan. Misalkan berarti kesimpulannya nanti ada dua kemungkinannya gitu ya. Satu, betul telah terjadi tindak pidana. Oleh karena itu kami tingkatkan menjadi penyidikan. Atau yang kedua, tidak terjadi peristiwa pidana dalam proyek pengadaan WUS tersebut sehingga KPK hentikan. Kan gitu. Ya. Itu Mas. Pak Zainur, KPK kan mengklaim bahwa sejak awal 2025 ya, mereka mulai menelusuri adanya dugaan yang tak beres dengan proyek kereta cepat WUS ini. Tapi kan belakangan ini sudah hampir akhir tahun begitu malah meminta publik menyampaikan informasi, Pak Mahfud melapor begitu ya. Nah, kalau menurut Anda, ini ada apa sebenarnya dari awal tahun kok kelihatannya belum ada apa-apanya begitu, Pak Zainur? Iya, ini juga saya akui juga ini kan meledaknya di media massa gitu. Iya. Harusnya
Memang saya lebih setuju agar dia itu ketika melakukan suatu proses penegakan hukum, kalau bukan berasal dari media massa memang sebaiknya dia itu senyap. Tapi kalau itu sudah merupakan satu perbincangan publik, dia punya kewajiban untuk transparan gitu ya. Ya, Harusnya KPK itu membuka kepada publik kalau dia sudah punya ya alat-alat bukti yang dipegang sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas ya dia sampaikan kepada publik. Tapi kalau memang belum, seperti yang kemarin memang KPK sih sebaiknya tidak membuka. Nah ini kan KPK dalam tanda kutip ya, dalam ya, tanda kutip, dia itu ditodong di tengah jalan, kamu harus segera, apa namanya, proses ini." Nah yang kurang tepat adalah responnya saya lihat gitu. ya, Responnya, karena responnya itu ya lebih kepada bahasanya gitu ya, iya, sehingga komunikasi menunjukkan publiknya lah begitu keterlambatan. ya yang jadi masalah Pak Zainur? Betul, betul betul. Komunikasi publiknya yang kurang tepat, itu aja Iya. sih. Pak Zainur, ini kan juga ada kekhawatiran ya dari berbagai kalangan bahwa, proyek kereta cepat Wus ini kan pasti juga akan syarat juga dengan berbagai macam tekanan, termasuk juga mungkin tekanan politik begitu. Pak Zainur juga melihat pendapat seperti itu bagaimana? Sudah pastilah. Kereta proyek cepat ini kan kebanggaannya mantan Presiden Joko Widodo ya, Ya, bapaknya Pak Gibran ya. Bagaimanapun itu akan sangat kental dengan aroma politik. Oleh karena itu ya ini ujian sejarah juga buat KPK agar KPK bisa profesional. Profesional itu artinya apa? Hanya melihat aspek hukumnya dan tidak mencampur adukannya dengan aspek apapun ya. ya, Kalau memang ada korupsinya harus diproses, kalau tidak ada korupsinya sampaikan kepada publik, kan gitu ya. Jadi ya, tidak perlu juga kemudian khawatir. Nah yang dikhawatirkan ya kan pastilah kalau ini misalnya mengarah kepada dugaan tindak pidana korupsi, pasti intervensi itu pasti terjadi, sudah pasti. Oleh karena itu butuh untuk profesional dan KPK harus transparan dan akuntabel. ya, Menyampaikan ke publik mengenai langkah yang diambil dan perkembangannya, tanpa harus detail ya. ya, Kalau detail penyidikan rahasia, nanti bocor gitu kan. iya, Tetapi dari sisi tahapan, KPK harus sampaikan kepada publik agar publik ikut melakukan pengawasan dan tahu bagaimana proyek kereta cepat ini dilakukan audit, karena ini penting Bang Zaki. iya, Sebelum bicara akan lanjut Jakarta, Surabaya misalnya dan seterusnya, ini diaudit dulu, biar beres. Kalau ada korupsinya, tangani sampai tuntas. Kalau tidak ada korupsinya, biar kelihatan kenapa terjadi cost over-run, kenapa iya. terjadi berbagai perubahan, kenapa terjadi kerugian operasional, kenapa beban utangnya sangat berat, triliunan rupiah baru untuk bunga utangnya saja. Agar ke depan ya, ini perencanaannya jauh lebih baik, tidak seperti Jakarta-Bandung yang Ya. kemudian mengakibatkan beban yang sangat berat ini. Itu, Mas Pak Zaky. Zainur, jika ini memang rawan terhadap tekanan politik ya, semenjak Undang-Undang KPK direvisi begitu ya, dengan posisi KPK seperti sekarang ini, sejauh mana Anda lihat selama ini KPK juga tahan terhadap tekanan politik itu? Iya, KPK memang sudah tidak independen seperti dulu ya. Dia ada di dalam rumput kekuasaan eksekutif dan yang Ya, kedua pegawainya juga sekarang PNS dan seterusnya gitu ya. Ada banyak persoalan ya, ada 26 catatan terhadap perubahan undang-undang KPK. Ya itulah yang terjadi ketika lembaga negara independen ditundukkan oleh kekuasaan. Dan untuk mengembalikan KPK seperti dulu itu ya butuh itikat baik dari negara level presiden dan DPR untuk mengubah kembali undang-undangnya. Selama undang-undangnya masih seperti sekarang Undang-Undang 19 2019, ya KPK tidak jauh berbeda dengan kejaksaan dan kepolisian yang berada di bawah rumput kekuasaan eksekutif. ya, Dan kalau mereka tidak independen, susah untuk mengharapkan mereka kuat dan tahan terhadap bentuk-bentuk intervensi dari kekuasaan. ya. Kalau menurut Pak Zainur ya, KPK harus mulainya dari mana? Apakah memang harus dari tahap perencanaan yang disebut-sebut berbagai kalangan, termasuk kemarin saya wawancara dengan Pak Saud juga. Ini sudah ada mulai bau tak sedapnya dari perencanaan begitu. Menurut Pak Zainur bagaimana? Ada 2 tahapan ya yang paling penting untuk diteliti, diaudit. Yang pertama itu di tahap perencanaan, feasibility studies-nya seperti apa, Ya, perubahannya seperti apa, pengambilan keputusannya seperti apa. Kenapa pilih Cina, kenapa bukan pilih Jepang ya, gitu ya. Dan seterusnya, apakah dalam pengambilan kebijakan di situ sudah sesuai hukum atau tidak, apakah ada penyalahgunaan kewenangan atau tidak, apakah ada kickback-nya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah level pelaksanaan pekerjaan, ya mulai dari tahap pengadaan lahan sampai kepada pekerjaan konstruksinya. Nah, kenapa terjadi cost over run, ya sangat ekstrim cost over run-nya ya triliunan gitu ya.
dan juga kenapa terjadi rugi operasional. Itu nanti bisa dicek, Mas, Ya. apakah karena perencanaannya yang meleset, ataukah pelaksanaan proyeknya itu di markup atau seperti apa. Kalau ternyata mahal banget, kenapa harus pilih Tiongkok? Kenapa Ya. nggak pilih Jepang? Pilih Tiongkok kan alasannya karena Tiongkok itu tidak perlu jaminan dari APBN. Oh Ya. ternyata pakai APBN juga lah. Kalau sama pakai APBN kenapa nggak pakai Jepang? Ini kita yang ditipu sama Cina atau ada yang pengkhianat di dalam tubuh kita sendiri kan kita nggak tahu ya. Ya. Ataukah memang semuanya itu adalah sesuatu yang wajar dalam proyek? Kalau itu wajar dalam proyek, perencanaannya itu berarti buruk sekali. Ya. Cost overrun-nya sangat tinggi, beban operasionalnya berat. Sekarang KCIT memberatkan PT KAI gitu ya. Dan memberatkan juga, sekarang Purbaya juga nggak mau bayar untuk menggunakan APBN kan. Serahkan kepada Danantara. Ya Danantara berat juga. Tapi Ya. kalau hanya diserahkan kepada KCIT juga berat. Nah ini kan artinya memberi beban yang sangat berat. Katanya mau direstrukturisasi, bayar utang sampai 60 tahun. 60 tahun Pak Zaini nanti cucu atau cicit itu ya. Kan kasihan gitu. Tidak ada 1 tahunnya, masa sih saya suruh bayar utang buyutnya kan gitu ya. Jadi Ya. ya ini tadi sekali ini pelajaran. Oke lah kita mau mengejar kemajuan oke. Tapi di dalam upaya mengejar kemajuan itu harus dilakukan dengan prudent, jangan ada korupsinya dan pakai pertimbangan yang rasional. Ya. Jangan pakai pertimbangan emosional. Ya ingin punya sesuatu yang mewah padahal kita yang basic-basic saja belum terpenuhi. Sekali lagi yang diutamakan adalah prinsip itu tadi, semuanya harus prudent, jangan ada korupsi dalam Ya. proyek-proyek yang dibanggakan oleh negara. Baik, kalau begitu Pak Zainur, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Sama-sama. Pagi Pak Jun Rohman. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainur Rohman.